gini, masuk, baca soalnya, soal cerita, lalu kemudian dari instruksinya. Lakukanlah pemeriksaan motorik. Maka ketemu pasiennya seperti biasa Pak, menyapa dan memperkenalkan diri. Pak, selamat siang. Nama saya Dr. Robert. Bapak dengan nama siapa? Rizky dong. Pak Rizky ya? Pak Rizky, hari ini saya akan tes kekuatan ototnya Bapak. Bapak bersedia nggak? Bersedia. Kalau Bapak bersedia, Bapak boleh silakan berbagi. Nah, Pak, nanti caranya Bapak akan lakukan gerakan sesuai dengan apa yang saya instruksikan. Lalu Bapak lakukan dulu sendiri. Lalu nanti yang kedua kali Bapak tetap lakukan, tapi saya kasih tahanan, Pak. Saya kasih dorongan, Bapak lawan sekuat tenaga. Iya dong. Ya, setuju ya Pak ya? Iya dong. Nah sekarang sebelum kita mulai, kita lakukan cross check dulu nih. Bukan cross check ya, screening awal. Screening awal dengan cara, Pak coba angkat tangannya Pak. Angkat kakinya Pak, dua-duanya. Oke, turunkan. Maka kalau dia udah bisa ngangkat begini, nilainya berarti minimal 4. 3 dong. Wah, kalau 4 kan dia bisa menahan tahanan ringan kan. Tapi kan kita belum melakukan tahanan ringan, tahanan berat kan. Berarti kan dia bisa melawan gravitasi doang. Berarti nilainya minimal 3. Maka kita akan langsung lakukan. Pak, kita mulai ya Pak dari C5. C5 itu adalah flexor siku. Kita bisa omongin bentuknya flexor siku. Tapi caranya Pak seperti ini ya Pak. Dari lurus begini, kemudian Bapak tekuk begini. Oke, dia bisa sendiri. Lakukan dulu dia sendiri, lalu yang kedua kali kita kasih tanganan. Nah, yang kedua kali kita kasih tanganan, jangan hanya pakai satu tangan kanan. Tangan kiri kita ngapain? Tangan kiri kita memfiksasi. Fiksasi dalam arti kata kita tahan di sini. Ya, jadi yang ini tangan kiri di sini. Coba Pak, sekali lagi Pak, saya kasih tahanan ya Pak. Seperti ini. Nah, nilainya kuat ya, nilainya 5. Lihat, kalau saya nggak tahan pakai ini, lihat apa yang terjadi, coba Pak. Tuh, otot ini ikutan bekerja, jadi dia ikutan narik begini. Nah ini yang harus saya tahan, sehingga saya mau tahu beneran hanya bicepsnya saja yang berkontraksi. Jadi ini fiksasinya. Nah begitu juga tangan kiri, coba. Oke, kita pegang di sini sekali lagi Pak. Nah itu nilainya 5, kuat. Nah ini adalah C5 flexor siku. C6 adalah extensor pergelangan tangan. Pak, coba tangannya begini. Coba Pak ikutin saya begini, coba Pak. Nah bisa ya sendiri kan? Sekali lagi Pak, ini kita tahan di sini ya. Sekali lagi, tahan di sini. Ini juga sama, coba Pak sendiri. Lalu kemudian kita pegang di sini. Coba sekali lagi Pak. Tuh. Lihat, ini saya nempel, boleh nggak? Boleh. Boleh dong. Oh, jadi kan motorik. Kenapa? Ini motorik, bukan sensorik. Nggak peduli mau nempel kayak mau ngapain. Orang saya butuhnya cuma kekuatan otot, nggak ada butuh ini nempel ini apa ini mempengaruhi penilaian, nggak ada. Oke ya, jadi ini yang saya maksud tadi. Oke, sekarang C5, 6, 7. C7. Pak, coba Pak. Ini extensor siku. Nah, extensor siku kan kita ngomongnya kekuatan triceps kan sini. Maka ini dia nggak boleh nempel di sini. Maka dia harus naik seperti ini. Pak, coba Pak, lurusin Pak gini. Oke, bisa sendiri. Ini kita pegang di sini. Coba sekali lagi Pak. Ini juga sama. Oke, kita pegang di sini. Jelas? Ini adalah C7. C8 sekarang. Pak, coba jarinya dibuka begini, kemudian jari tengahnya ditekuk yang ujungnya aja ya Pak. Kita tahan di sini, coba Pak. Jangan. Sekali lagi Pak. Nah, kita kasih tahanan. Tahanannya juga nggak usah yang berat-berat banget ya, kasihan loh dia cuma satu jari begini. Coba Pak, bisa sendiri ya. Sekali lagi, lalu kita kasih tahanan. Oke. Nah, ini juga bagus. Sekarang T1. Bawa gini. T1 begini Pak. Coba jari kelingkingnya seperti ini Pak. Nah, bisa ya. Sekali lagi Pak. Kita kasih tahanan. Wah. Nah, ini juga sama. Coba Pak. Lakukan dulu sendiri. Oke, sekali lagi Pak. Kuat ya. Oke, ini T1. Sekarang loncat ke L2. L2 Pak, seluruh kaki ini Pak, coba dinaikin ke atas Pak. Ini. Yang kedua kali kita kasih tahanan. Tangan kiri kita di ligamentum inguinale. Ini, Pak, coba sekali lagi Pak. Nah, ini coba Pak. Oke, dan sini sekali lagi Pak. Nilai kuat. Oke, ini adalah iliopsoas. Nah ini nanti pada saat ujian kamu mesti sebutin ya. Flexor siku untuk menilai muskulus biceps. Terus apa? Extensor pergelangan tangan untuk menilai muskulus extensor carpi radialis longus. Kayak ini juga tadi apa? Flexor pinggang untuk menilai muskulus iliopsoas. Ini knee extensor untuk menilai muskulus quadriceps femoris. Jadi seperti ini, Pak. Coba Pak, ini tendang ke atas Pak. Nah seperti ini. Nah satu lagi kita pegang sini sekali lagi Pak, coba.
Tuh, kuat. Nah, coba yang sebelah sini Pak. Tendang ke atas. Oke, sekali lagi Pak. Nah, nilainya normal. Kemudian ini kan L3, L4 ankle, dorso, fleksi. Kalau misalnya ini pasiennya agak susah ngelihatnya, Pak, kita boleh peragain gini. Pak, coba Pak dinaikin begini, coba Pak lakukan sendiri dulu Pak. Bisa ya? Kemudian kita tahan di sini sekali lagi Pak. Aduh. Coba yang ini Pak. Oke, bisa. Sekali lagi Pak. Ya. Nah, sekarang yang jempol nih. Pak, coba Pak jempolnya dinaikin begini ya Pak. Coba. Bisa kan sendiri? Sekali lagi Pak. Ini juga sama ya. Kita pegang di sini. Coba Pak. Bisa kan? Sekali lagi Pak. Terakhir S1 adalah Pak. Coba kakinya tadi kan udah naik ke atas, sekarang turunin ke bawah begini Pak, seperti nginjak gas atau nginjak rem. Oke, sekali lagi Pak. Ini tangan kita pegang di sini. Coba yang ini Pak. Oke, sekali lagi Pak. Nilainya kuat. Jadi ini semua selesai sampai di sini. Ini semua normal nilainya. Kalau misalnya nih, yang ini dia nggak bisa naik nih, misalnya Pak coba Pak naik yang ini Pak, kakinya naikin. Aduh dok nggak kuat. Berarti lesi setinggi T1. lesi setinggi T1 ya. Ingat baik-baik. Ini kan L2. Tapi pemeriksaan di atasnya kan T1 kan. Jadi lesi setinggi apa? T1. T ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Kan udah tahu nih lesi setinggi T1. Nilainya berapa nih L2? 5 mungkin nggak? Enggak. 4 mungkin nggak? Enggak. Oh, enggak dong, mana bisa dia suruh naik ke atas saya nggak bisa. 3 mungkin nggak? 3 nggak mungkin. Berarti antara 0, 1, dan 2. Nah, kita mau ngetahuin 0, 1, dan 2 gimana caranya? Kalau 0 kan total paralisis. Kalau 1 berarti kan kita pegang dulu misalnya di iliopsoasnya nih. Oh, ada kontraksi nih. Nah, kalau untuk menentukan 2 bisa atau enggak, kita harus ngapain? Suruh geser. Suruh geser begini dia. Kalau dia suruh geser begini, bukan muskulus iliopsoas yang bekerja. Oh iya. Lihat ya, ini kan saya begini. Sekarang saya begini. Nah, lihat, jari tangan saya aja udah beda. Ini kan begini. Kemudian saya begini. Mana tuh? Ototnya bekerja yang sebelah sini. Jadi gimana nih caranya? Suruh dia ngangkat, tapi nggak melawan gravitasi. Miringin. Nah, lihat ya, ini kan begini. Sekarang saya miringin begini, apa yang terjadi? Sama nggak? Sama tuh, begini, cuman bedanya ini. Ya, sekarang Pak, coba Pak dimiringkan Pak badannya. Oke, posisinya begini. Coba Pak digerakin Pak. Nah, kalau dia bisa, berarti dia nilainya 2. Nanti ya. Begitu juga dengan yang ini nih. Misalnya, Pak coba Pak suruh ngangkat begini, dia nggak bisa. Tuh, lemes dok, nggak bisa dok, gitu kan. Berarti nilainya 3 nggak mungkin kan, karena kalau dia naik, bisa naik kan dia melawan gravitasi. Maka nggak usah suruh miringin lagi, kayak tadi kan susah. Maka kita bisa tekuk begini. Miring kan? Coba Pak gerakin Pak. Kalau dia bisa gerak, kan dia begini kan, sama kan kayak begini, tapi dia begini tidak melawan gravitasi. Berarti nilainya 2. Kalau di kelingking, ya gimana nih kalau di kelingking? Misalnya Pak, coba Pak geser Pak, bisa. Masukin lagi, coba sekali lagi Pak. Kasih tekanan berat nggak bisa. Coba kasih Pak lagi. Kasih tekanan ringan juga nggak bisa. Nilainya berapa? 2, 3. Nilainya 2 kan? 3-nya bisa nggak? Kita mesti cek lagi. Begini berarti. Kalian jangan begini, kasihan banget suruh pasien begini. Jadi akhirnya pasien suruh, Pak gini coba. Naikin. Nah, suruh begini dia. Naik bisa nggak? Kalau dia bisa naik, berarti nilainya 3. Oke, jadi nanti kesimpulannya, misalnya tadi kan dia L2 nggak bisa nih. Lesi setinggi T1 karena pada pemeriksaan motorik ditemukan L2-nya nilainya 2. Misalnya. Sama kayak tadi sensorik juga gitu. Lesi setinggi L3 karena pada L4 ditemukan pemeriksaannya nilainya 0. Misalnya. Jadi nanti laporannya itu hanya seperti itu ya. Jadi lesi setinggi apa? Kenapa bisa lesi setinggi itu? Karena pada pemeriksaan yang di bawahnya itu nilainya berapa? Sebutin aja. Oke, terima kasih Pak untuk kerjasamanya. Nah itu selesai.